ala rijal min ba'di minan nisa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ditinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki setelah wafatku dibandingkan fitnahnya wanita. Jadi wanita ini adalah fitnah terberat bagi kaum laki-laki. Maka di dalam Al-Quran Allah juga ada mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamah wal an'am wal harth ila akhir ayat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Karena memang Allah menjadikan wanita dan seterusnya, tapi dalam ayatnya yang didulukan wanita menjadi sesuatu yang indah. Memang Allah buat indah bagi pandangan manusia, maksudnya kaum laki-laki, untuk suka, senang kepada wanita. Syahwatnya itu terhadap wanita dari zaman dahulu. Terjadinya pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Habil terhadap Habil itu dalam sejarah yang pernah ulun baca adalah karena wanita oleh zaman dahulu. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu sampai keluar dari kenikmatan surga pun karena rayuan dari bini beliau, yaitu Siti Hawa di dalam surga, sehingga ingin menyenangkan bini maka mengempati kehendaknya. Padahal sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman kepada Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan pasanganmu, maksudnya istri, di dalam surga. Tinggal dalam surga dengan tenang. Kata uskun itu dengan tenang. Kata-kata sakinah dan kata sakana. Maka itu rumah itu kan untuk kita dapat tenang disebut dalam bahasa disebut dengan maskan. Maskan itu tempat tinggal, tempat kita berdiam tenang, tenang dari panas, hujan, dari gangguan binatang, kejahatan makhluk yang lainnya. Maka uskun anta, tinggallah engkau dengan tenang, engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma, makanlah oleh kalian berdua apa saja haythu syi'tuma, terserah kau berdua apa saja yang ada di dalam surga yang baik, semuanya baik, yang menyenangkan, ragadan. Cuma satu aja, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Memarahi gitu boleh, makan buah. Tapi ya digoda oleh iblis. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam itu nabi yang Allah banyak ajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha
yang ketika ditujukan kepada para malaikat, malaikat kata Allah menyebut Umma a'adhahum 'ala al-malaikati faqala atbi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Apa yang malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kata Allah malaikat, tapi Anda alaihissalam sanggup alimnya gitu dapat digoda oleh iblis. Fa'adzallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, dapat mengeluarkan. Maka itu kita diingatkan agar kita menghindari syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, jelas musuh yang nyata itu iblis dan para tentaranya. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam alla ta'budul syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kita ayatnya? Baca Yasin bangsa Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah itu sudah dari dulu sudah. Itu menjadi ujian bagi kita, termasuk ya, pasangan hidup kita masing-masing. Istri bagi seorang suami itu ujian paling berat. Itu jahat di sini. Termasuk punya anak berbini. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah dalam suatu menjelaskan bahwa bila seseorang punya anak berbini 3 dan dia dapat mendidik anaknya dengan baik, dengan benar, maka dijadikan baginya surga. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, amun 2 ekor tidak? Tadi kan 3. Ujar Rasulullah 2 ya. Nah, tapi bukan bagi orang pakai bahasa baik. Jangan juga kalau 2. Ditanya lagi kalau misalnya 1 pun. Karena sebagai catatan dahulu pada zaman jahiliyah orang tidak senang kalau berisi anak begini. Bahkan di antara mereka ada yang sanggup membunuh ya putrinya yang baru lahir ketika dilihat ternyata alat kelaminnya wanita, itu dibunuh, dipukul hidup-hidup. Sampai tidak senangnya kalau berisi anak berbini. Tapi dengan hadis inilah yang mengangkat derajat kaum wanita. Sampai di dalam Al-Quran ada surah, yaitu surah yang keempat, surah An-Nisa. Itu mengangkat derajat wanita dan kita untuk memperhatikan wanita. La takut qabbat fakut sara wa la yabisan fakut kasara. Nah, di dalam menghadapi wanita ini kita tidak boleh keras dan tidak boleh lembut. Tidak boleh lembut, kalau kita lembut inya bengkok, kalau keras inya patah. Nah, memang super untuk menghadapi yang namanya wanita. Jadi kalau wanita sedikit ikan perhatian memang sifatnya kan. Ibu-ibu yang di belakang dan tersinggung, nah itu kan silakan dikaji kok. Paling mudah tersinggung. Jadi aman ada lelaki yang mudah tersinggung, nah dia tuh kayak beginian dia orang. Memang begitu. Maka jangan terlalu lembut, nanti dia bengkok. Jangan terlalu keras, nanti dia patah. Maka pendekatannya lebih. Nah itulah yang ujian. Kemudian wanita itu dari ujung rambut sampai ujung betisnya, bila dilihat memang mendatangkan syahwat. Maka pada wanita itu yang boleh terlihat dari tubuhnya itu, ya, hanyalah wajah dengan kedua telapak tangannya. Jadi lelaki itu menghadap pada berbini itu yang boleh dilihat muka dengan telapak tangannya. Anggota yang lainnya, kalau dia bukan mahramnya, ada batasan-batasan hukum di dalam bab aurat, ya, itu jangan dilihat.
mendatangkan dosa. Maka itu dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka mengendalikan pandangannya. Memandang itu bukan tidak boleh. Memang ada di dalam satu riwayat yang pernah ulun baca bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu digelari dengan Allah wajah, Allah muliakan wajahnya, itu karena dua. Yang belum sudah dapatlah pelajarannya. Ada dua sebab kenapa digelari dengan Allah wajah, Allah muliakan wajahnya. Yang belum dapat sebuah dua. Yang pertama karena Siddiq Radhiyallahu melihat alat kelaminnya sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib kalau wajah digelari dengan Allah wajah, Allah muliakan wajahnya, kan semua melihat keserang, keserang. Punya dirinya nggak pernah lihat kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pernah beliau berdua dengan Rasulullah mengendarai kendaraan lewat seorang wanita. Ada begini yang lewat. Ketika melihat, mungkin pas melihat bunga itu kan, melihat bunga berbalik. Pas pandang lagi, kita melihat ini bunga saja, cantik. Jadi pas mau melihat, maka Nabi palingkan, lakal ula wal tsaniyah. Bagimu yang pertama, yang kedua jangan lagi. Maka dipalingkan Nabi wajahnya, maka Allah muliakan wajahnya dari mengikuti syahwat. Ada lagi melihat. Tapi zaman ini ada yang mengamalkan hadis ini tapi salah. Lakal ula wal tsaniyah. Bagimu yang pertama tidak kedua. Yang pertama ya, tapi kada berbalik lagi sampai hujung. Kompati. Aku pertama kali saja, tapi tidak habis. Yang dimaksud itu namun terlihat langsung berbalik. Di dalam memandang ini, ya, memang kalau sudah mendatangkan syahwat banyak efek negatifnya. Ya. Efek negatif kepada diri seseorang itu salah satunya adalah merusak hafalannya, merusak pikirannya. Mungkin dengan kita Bapak Ibu yang berbahagia tahu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulun waktu masih kuliah di Mesir itu ada beberapa kali ziarah ke makam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita hendak ziarah ke makam Imam Syafi'i, kita akan terawih zaman ulun tuh. Ulun dari tahun 95 sampai tahun 2000 di Mesir. 5 tahun ada sebuah bulan. Jadi kalau ada masalah apa ziarah dan Jumat itu biasanya pulang ke makam Imam Syafi'i. Lumayan jauh, 3 sampai 4 jam. Lalu tinggalnya di Kairo, tapi makam Imam Syafi'i itu di daerah. Nah, jadi ketika hendak ke kuburan ke masjidnya Imam Syafi'i akan melalui makam atau kuburannya guru beliau, namanya Imam Waqi'. Kuburannya halus saja, yang di dinding kecil, karena pengurus zaman itu. Tetapi di dindingnya tertulis tulisan di dindingnya itu. Ini terkenal ya, dan rata-rata saat itu dihafal. Syakautu ila wajihin su'ahud di fa'asyadani ila takjil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilman turut wa turubah la yuhdal al-'asi. Tulisannya. Nah, kalimat ini disyarah oleh guru ulun Ramsiden Syekh Muhammad Nuruddin Mahfuz Al-Banjawi Al-Makki. 2 kali ngambil hadis. Ulun ngaji duduk di Mesir oleh beliau 3 tahun. Beliau ini murid kepada Syekh Yasin Al-Badani dan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi sini berkisah menceritakan tentang syakautu ila waqi'in su'ahidli. Pada suatu hari Imam Syafi'i datang ke guru Sidin Imam Waqi', guru Sidin.
ulun ini punya masalah. Apa masalahnya? Biasanya hafalan ini bagus. Imam Syafi'i itu mempunyai karamah kemuliaan yang memberikan, sebagaimana Imam At-Tirmidzi penulis kitab Sunan At-Tirmidzi dan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah punya kelebihan yang berbeda. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, punya buku misalkan itu kalau membuka kitab membaca, maka kalau membaca kan dengan sebelah kanan, maka beliau tutup yang sebelah kiri, ditutup awal kanan, baca yang sebelah kanan. Sekali baca dari awal sampai habis, isi ini langsung hafal. Sekali baca, kayak scan, langsung sekali baca langsung hafal. Sudah hafal yang sebelah kanan, dia tutup, baru buka lembar yang sebelah kiri. Beliau baca lagi langsung hafal. Kenapa beliau tidak buka? Kalau buka nanti tadi sini ketemu langsung tergabung. Nah itulah yang kemuliaan yang memberikan Imam. Tetapi pada suatu hari beliau ketika menghafal yang sebelah kanan, hafal, tutup, hafal yang sebelah kiri, hafal yang sebelah kiri, yang sebelah kanan hilang. Nah di sini ada apa ini? Maka menggantung beliau kepada itu. Nah ini kan Imam Tirmidzi. Kalau Imam Tirmidzi, Bapak Ibu, itu beliau mendengarkan ceramah kayak ini 1 jam ya Ustaz. Berceramah misalnya dari A sampai Z, apa saja yang dikatakan oleh gurunya beliau langsung hafal. 1 jam dari A sampai Z, tidak kurang sedikit koma. Itu kayak rekaman lah, recorder lah. Nah itu Imam Tirmidzi. Itu masing-masing 2 ulama besar ini ahli hadis, ahli fikih. Kalau Imam Syafi'i juga, dan yang punya kawasan kemampuan seperti itu. Tapi Imam Syafi'i bermasalah. Kenapa? Maka beliau datang ke beliau Imam Bukhari. Syakautu ila wadi'i su'ahri. Aku mengadukan kepada guru Imam Bukhari akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku, mengarahkanku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan memberitahu kepadaku bi annal ilma nur, bahwasanya ilmu itu adalah nur, cahaya hidayah dari Allah. La yuhda lil 'asi, tidak dikaruniakan bagi orang yang berbuat maksiat. Lalu Imam Syafi'i ditakuni, apa gerakan maksiat Nabi Dawud? Ujian Syafi'i apa bahasa kita? Pikiran cara buatnya. Bahasanya kan ada terbuka. Coba nanti lagi, bunyi ada sekali jadi Syafi'i. Apa itu? Nah, Imam Syafi'i kesempatan dulu bisa atau kuai, bahasanya gitulah. Ini bahasa ulun lah, bahasa ulun yang itu supaya mudah paham. Saya ketika sedang sholat, lalu berdiri di hadapan, ingat tersingsing tak angkatkan, koknya kelihatan sedikit betisnya. Sambil lewat terlihat betisnya. Nah itulah di sini maksiat yang sedang kita lakukan. Sudahlah lagi sembahyang, ada sengaja melihat sekilas betis saja. Oh, hafalan. Nah, ujian begini Menwayah ini ada sampai betis lagi, sampai ke paha-paha atasnya kita lihat. Oh ini ada ujiannya bagi para penghafal Quran. Ulun diisi kawan Bapak Ibu, ini kisah nyata. Hafiz 30 juz Al-Quran. Beliau ini hafiz 30 juz dan juara tingkat provinsi bidang tahfiz 30 juz di sebuah provinsi. Ulun kada sebutkan. Pulang ke Mesir, melihat kebinian yang ada di Mesir itu. 30 juz hilang habis, ada derisi, ada bebekas. Nah, dia kawan bulik lagi ke kampungnya, boleh ke kampungnya kawin jadi lagi kada tahannya juga. Hilang hafalan 30 juz itu, mulai banget campur. Ujian dapatnya
rohiyah. Kenapa ya? Mengobati syahwat. Anak melihat maka buah bagian Arab Mesir itu kan keturunan Siti Zulaiha. Istilah kita awal Nabi Yusuf, maka kira-kira bunganya itu ujian. Maka kalau seandainya tetap mengikutkan syahwat, timbullah keinginan untuk sering mendekati perempuan. Itulah ujian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sampaikan tadi, tidak pun ditinggalkan fitnah yang paling berat setelah wafatku bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita. Caranya bagaimana? Bagi yang belum menikahnya segera menikah. Maka itu Nabi mengingatkan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dzalika aghaddu lil-basar wa ahfadhu lil-qalb. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wijaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai pemuda-pemudi, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk menikah, menikah. Yang demikian itu dapat menjadi pengendali bagimu daripada memandang yang tidak dibenarkan. Al-Qur'an dan memelihara kemaluan. Kalau tidak sanggup untuk menikah, fa'alaihi bis-shawm, maka ada jalan yang terbaik untuk mencegah syahwat itu dengan puasa. Fa'innahu lahu, maka puasa itu baginya adalah menjadi perisai daripada mengikuti hawa nafsu. Maka itulah as-shawm al-imsak. Shawm itu dari sisi bahasa artinya al-imsak. Imsak itu terkata amsaka yumsiku. Jadi kalau ulun ikutin ini ada tegugonya kan, nah ini bahasanya amsaka yumsiku, memegang, mencegahnya ada gugo. Ini kalau ulun terbuka tangannya gugo jatuh dia, nah jatuh ada amsaka namanya. Maka kita kendalikan, kita pegang kuat-kuat, jangan sampai nafsu itu dibebaskan. Bukan kita hilangkan nafsu kan? Ya. Tapi bagaimana kita mengendalikan nafsu? Jangan kita yang dikendalikan oleh syahwat nafsu. Kalau ada orang yang seperti itu, ya maka dia akan senang untuk sibuk lebih yang lupa pikirannya. Alhamdulillah ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Yang kedua, barang siapa yang disibukkan dirinya dengan mengumpulkan harta, maka bahasa kita kemungkinan besar pada budaya. Kalau dikatakan pasti kedua, tapi kemungkinan besar. Tapi kalau ini memang disibukkan, itu dia bisa lupa mana yang halal dan haram. Nah, maka itu dikatakan, maka yang haram pun pasti akan dia ambil. Namanya manusia, Bapak Ibu, itu sudah dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, sifat manusia itu secara umum akus. Secara umum, Nabi mengatakan dalam hadisnya, lau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lam yaqlaq fahu illa turab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kalau seandainya anak manusia itu sudah berisinya, sudah punya emas. Emas itu satu lembah, bukan 1 kilo. 1 lembah emas dimilikinya, masih punya keinginan untuk mendapatkan 2 lembah. Dan rakusnya itu tidak akan hilang kecuali mulutnya dipenuhi oleh tanah. Artinya apa? Kamu udah mati ya rakus. Itu sifat manusia.
yuhibbunal mala hubban jamma, cintanya terhadap harta berlebihan. Itu rata-rata manusia. Tapi nanti kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru insan. Sudah kiamat terjadi, dah masuk ke dalam kubur, ya. Hanya sadar, hanya ingat, ada gunanya lagi. Orang yang sibuk mengumpulkan harta sudah diingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati bahkan celaka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Sibuk mengumpulkan harta, sibuk menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya itu yang membuatnya abadi, yang membuatnya kekal. Karena katanya itu jangan begitu. Maka itu dikatakan di dalam surah At-Takatsur juga alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah dibuat kalian itu binasa. Oleh siapa? At-takatsur, berbanyak-banyakan. Di dalam kitab tafsir yang pernah ulun baca, berbanyak-banyakan itu dua: berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak lelaki. Termasuk harta itu jabatan, kedudukan. Siapa yang tinggi jabatannya, siapa yang banyak hartanya. Karena biasanya orang akan duduk di jabatan tinggi zaman jahiliyah itu dua: diisi banyak harta, diisi banyak anak lelaki. Maka dari itu ya, di dalam Al-Quran sudah diingatkan, hatta zurtumul maqabir, karena sampai kalian ya, ada tafsir mengatakan masuk ke dalam kubur ya, sampai mati. Ada yang tadi mengatakan hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu sanggup datang ke kuburan. Ayo, siapa yang lebih banyak anak lelakinya, siapa yang anaknya yang banyak jadi pahlawan ke kubur. Lihat kubur apapun kubur ini yang jadi pahlawan. Hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kalian nanti akan tahu. Apa ujungnya? Ujung ayatnya kita bahas. Malakus alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang kalian bangga-banggakan, banyaknya harta, banyaknya anak, pahlawan kehebatan kalian, semuanya itu ingat adalah nikmat Allah yang malakus alunna, yang kalian benar-benar akan ditanya. Yawma idzin, pada hari itu, hari yang setiap iman akan ditanya. Maka jangan terlalu harap banyak-banyak, makin banyak makin berat pertanggungjawabannya. La tazulu qadama Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan melangkahkan di anak manusia pada kiamat itu, dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Salah satunya an malihi kaifa iktasaba wa aina anfaqa, tentang hartanya, bagaimana dia memperolehnya dan kemana dia menginfakkannya. Nah, itu yang kita jaga. Kayak apa mendapatkannya, kemana menginfakkannya. Kalau dia di jalan Allah, nah, tapi kalau digunakan hanya untuk menyenangkan dirinya saja, tanggung jawab summalakus aluna, kalian benar-benar akan digunakan untuk maksiat, lebih lagi berat lagi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hari kiamat itu ada namanya yaumul hisab, ada yang namanya yaumul mizan. Akan diperhitungkan semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki, dan akan ditimbang setiap apa yang kita lakukan. Maka itu yang perlu dipertimbangkan, jangan sampai menyusahkan. Nauzubillah min dzalik. Bukan tidak boleh kita memperbanyak diri dengan harta, silakan. Menjadi kaya kita harus, tetapi ingin kaya jangan. Muncul itu kata-kata daripada A'agim. Kita harus kaya, tapi jangan ingin kaya. Kenapa? Selawasan kita tidak akan pernah kaya, karena yang kaya hanyalah Allah Azza wa Jalla.
Maka niatkanlah untuk menjadi orang yang ahli sedekah, ahli wakaf, ahli infak, ya, ahli penyangkut. Kenapa? Karena kalau kita berinfak, menyantuni orang, wakaf, bersedekah, kalau kita ada yang tahu kita sedekah, infak, zakatkan, maka tentu Allah yang akan memberikan kita. Tapi jangan hanya kayanya saja. Maka itu dikatakan oleh Guru Bakir, ya, di antara doa yang kita dianggap adalah adab terhadap Allah Azza wa Jalla adalah meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita tidak tahu baik atau buruknya. Kita kada tahu hal itu baik atau buruknya, lalu kita minta kepada Allah, itu ada baiknya. Mintalah yang jelas baiknya. Contohnya apa? Iman kamila, jelas baiknya. Iman yang sempurna, qalban khashi'an, hati yang khusyuk, jelas baiknya. Menginginkan sekedar anak itu kan boleh. Kenapa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta, fitnah, ujian. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dibuat lalai zikir kepada Allah karena harta dan anak. Maka itu jangan diminta, ya Allah, muliakanlah hamba anak, ya Allah. Itu kada baik. Ya Allah, jadikanlah aku sugih, ya Allah, kada baik. Maka Guru Bakir abadi kalimatnya. Contohnya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah hamba keturunan yang soleh. Itu. Ya Allah, karuniakanlah hamba anak yang soleh. Boleh, solehah, boleh. Tapi kalau anak aja kan boleh. Ya Allah, karuniakanlah hamba harta yang banyak, kan boleh. Jadikanlah hamba kaya, karena boleh. Kenapa? Kaya belum tentu baik. Banyak orang yang dulunya kada sugih taat, ketika sudah sugih tadi nak dia no. Kita banyak sejarahnya itu. Ya tanya korup, gua hartanya di mana-mana. Kamu ketemu sampai sahabatnya kata karol, ya banyaknya di mana-mana sampai ke bilang ada kata karol. Ada kalau itu orang Mesir. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, insya Allah kita akan lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, dua dari empat hal yang disampaikan ulama alim ini memberikan pencerahan kepada kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon kita akan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.